Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Ushul Iman, kumpulan hadits pilihan seputar keimanan. Pada malam hari ini kita masih membaca hadits yang belum bawakan, hadits ke-41 terkait dengan takdir, keimanan terhadap takdir. Kata beliau rahimahullah, wa an Muslim ibn Yasar al-Juhani qala su'ila Umar ibn Khattab an hadhihi al-ayah wa id aqada rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum. Qala Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anha. Faqala innallaha khalaqa Adama thumma massaha dhahra bi yaminihi fastakhraja minhu dzurriyyah. Faqala khalaqtu haula'i lil jannah wa bi amali ahli jannah ya'malun. Thumma massaha dhahrahu fastakhraja minhu dzurriyyah. Qala khalaqtu haula lin-nar wa bi amali ahli an-nar ya'malun. Faqala rajul ya Rasulullah fimal amal? Qala innallaha khalaqal 'abda lil jannah ista'malahu bi amali ahli al-jannah hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli al-jannah. Fayadkhuluhu bihil jannah fayadkhiluhu bihil jannah wa idza khalaqal 'abda lin-nar ta'amalahu bi amali ahli an-nar hatta yamuta ala amalin min amali ahli an-nar fayudkhiluhu an-nar. Rawahu Malikun wal Hakim wa qala ala syarti Muslim. Wa rawa Abu Daud min wajhin akhar an Muslim ibn Yasar an Nu'aim ibn Rabi'ah an Umar. Hadis lumayan panjang terkait dengan takdir manusia seluruhnya dari awal sampai akhir. Kata beliau dari Muslim ibn Yasar al-Juhani, beliau berkata Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin, khalifah kedua sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya tentang ayat ini. Ayat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa id aqada rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah, kita Rabbmu mengambil dari bani Adam, keturunan Adam, dari punggung mereka, keturunan mereka. Apa maksudnya ayat ini? Ketika Allah mengambil janji dari keturunan Adam di punggung mereka, keturunan mereka. Apa maksudnya ayat ini? Iya, ini termasuk tentunya ayat yang tidak terlalu nampak maknanya kalau kita tidak mendengarkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar ditanya, apa makna ayat itu? Allah telah mengambil janji kepada anak cucu Adam waktu Adam. Maka Umar berkata, saya mendengar Rasulullah ditanya juga tentang itu. Ini namanya menyampaikan ilmu sesuai dengan periwayatan yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah seharusnya kita semuanya
bersikap. Ketika kita tidak tahu tentang suatu perkara, maka kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ini Umar, kalau dibilang beliau adalah Al-Mulhim, digelari dengan itu. Selalu pendapatnya itu bertepatan dengan Al-Quran. Bahkan di zaman Nabi, selalu bertepatan dengan Al-Quran apa yang beliau ucapkan. Misalnya saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tawanan perang, maka beliau meminta usulan kepada para sahabatnya, apa yang harus kita lakukan terhadap tawanan perang ini dari kalangan kafir. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya oleh Rasulullah, beliau bilang, kita bebaskan saja. Iya, kita gantikan dengan kaum muslimin yang ditawan juga oleh orang kafir. Sementara Umar berkata, kita potong saja semua lehernya, kita bunuh. Iya. Tidak boleh kita memiliki tawanan perang. Maka Nabi mengambil pendapatnya Abu Bakar. Tidak mengambil pendapatnya Umar. Turun Quran membenarkan pendapatnya Umar. Bahwa tidak boleh bagi Nabi untuk memiliki tawanan perang. Iya. Kalau ada, ya mereka dibunuh. Mereka dibunuh. Iya, demikian pula di tempat lain. Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengusulkan kepada Nabi SAW agar supaya istri beliau berhijab kalau ketemu dengan orang. Iya. Turun Quran membenarkan usulan Umar itu. Turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Katakan wahai Nabi kepada istrimu, anak perempuanmu, dan katakan kepada para perempuan yang beriman untuk mengulurkan jilbab mereka dari atas kepala ke dada mereka. Jadi turun ayat membenarkan. Tapi ketika ditanya beliau tentang ayat ini yang ada di hadapan kita ini, apa maksudnya Allah mengambil janji dari anak keturunan Adam masih di punggungnya? Apa maksudnya? Dia Umar ditanya tentang itu. Apa jawabannya? Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah ditanya juga tentang ayat itu. Jadi jawabannya pakai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berkata, Innallaha khalaqa Adam. Ini awal. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam. Mana Allah menciptakan Adam? Diterangkan di ayat yang sangat banyak. Di antaranya di surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu asalnya dari sulalah, intisari dari tanah. Penciptaan Adam dari semua tanah yang di bumi ini. Makanya di mana kita dilahirkan, di situ kita cocok. Karena kita sesuai dengan tanah itu. Sesuai dengan tanah itu. Ada orang daerah sini hitam, orang daerah sana putih. Sesuai dengan daerahnya. Sesuai dengan tanah. Iya, jadi dari intisari dari semua tanah. Ini awal penciptaan Adam. Adapun kita tidak dicipta dari tanah. Kita diciptakan dari mani. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ini kita. Kemudian Allah menciptakan kita setelah Adam itu dari nutfah, dari setetes mani fi qararin makin, yang berada di dalam qoror, tempat yang sangat kokoh, yaitu rahimnya ibu kita.
rahimnya ibu kita. Ini dari penciptaan kita. Kita dari mani bapak yang bersatu dengan ibu. Nah, ini sekarang Allah menciptakan Adam. Sekaranglah kita melihat dirinya. Kita semuanya. Tsumma masaha dhahrahu biyamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya Adam dengan tangan kanannya. Ini penetapan yang telah lewat bahwa Allah memiliki tangan. Hanya saja tangannya Allah tidak sama dengan tangannya kita. Tangannya Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Sementara tangannya kita sesuai dengan kekurangan kita. Sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan. Adapun Allah, tangannya sempurna dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Kata Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Jadi jangan dikatakan berarti seperti tangan kita. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan kita memang tidak bisa mengatakan ia serupa. Karena kita tidak pernah melihatnya. Dan kita tidak pernah melihat yang semisalnya. Kita kan bisa katakan ada yang serupa atau mirip. Kalau kita pernah melihatnya atau kita pernah melihat yang mirip dengannya. Tapi Allah tidak pernah ada yang tidak pernah kita lihat di kehidupan dunia ini, dan juga kita tidak pernah melihat yang mirip dengan Allah. Jadi ketika disebutkan Allah punya tangan, jangan pernah bayangkan bahwa sama dengan tangan kita. Tidak sama. Yang mengatakan tidak sama Allah sendiri. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Surat Al-Ikhlas kita baca semua. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang mirip dengannya. Tidak ada. Nih. Jadi Allah mengusap punggungnya Adam dengan tangan kanannya. Fastakhraja minhu dzurriyyatah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seluruh keturunannya. Maksud menentukan bahwa ini Adam manusia pertama dan akan muncul keturunannya dari Adam sampai nanti manusia terakhir. Seperti itu kan. Faqala khalaqtu haula'i lil jannah. Kemudian Nabi berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya menciptakan mereka itu untuk surga. Wa bi amali ahlil jannah ya'malun, dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Jadi mereka diciptakan untuk surga dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Ini menunjukkan bahwa masuk surga bukan hanya sekedar takdir, tapi dengan amalan yang kita lakukan. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, harus kita beramal dengan amalan penduduk surga kalau kita mau masuk surga. Tidak bisa kita tidur saja menunggu takdir. Oh, saya pasti masuk surga walaupun saya tidak beramal. Kan sudah ditulis takdir saja, saya tidak. Allah menciptakan surga dan menciptakan kita sebagai penghuni surga, dan Allah juga menjadikan sebab kita akan masuk surga dengan beramal amalan penduduk surga. Summa masaha dhahrahu. Kemudian Allah mengusap lagi punggungnya. Fastakhraja minhu dzurriyyah. Maka Allah mengeluarkan dari Adam itu keturunan-keturunannya. Qala, dan Allah juga berfirman, khalaqtu haula'i lin-nar. Saya menciptakan mereka itu untuk neraka. Wa bi amali ahli nari amalun, dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk neraka. Ini naudzubillah. Iya. Makanya ketika lewat sebuah jenazah di hadapan Nabi, orang-orang mengatakan orang ini bagus, orang taat, orang baik. Kata Nabi, wajib.
Lewat lagi satu jenazah, para sahabat yang ada di sekitar Nabi, ini orang buruk, tidak beramal-amalan baik. Disebutkan kejelekan. Kata Nabi, wajib. Ditanyakan oleh sahabat, kenapa engkau bilang seperti itu? Maka kata Nabi, kalian tadi lewat satu jenazah, kalian memuji kebaikannya, beramal dengan amalan baik, maka wajib baginya surga. Jadi orang beramal dengan amalan baik, kata Nabi, wajib surga. Jadi menunjukkan surga akan wajib kita dapatkan kalau kita beramal dengan amalan penduduk surga. Yang kedua, kalian menyebutkan kejelekan untuknya. Maka saya bilang wajib baginya menjadi penghuni neraka. Karena beramal dengan amalan penduduk neraka. Dan Nabi katakan, antum syuhada'ullahi fil ardh. Kalian ini kan saksinya Allah di muka bumi. Kita ini saksi untuk sebagian kita. Kalau teman-teman kita setelah kita meninggal mengatakan bahwa Masya Allah, orang baik, rajin ke masjid, disebutkan kebaikannya, maka itu kabar gembira bagi orang yang meninggal itu, bahwa orang itu adalah penghuni surga. Tapi kalau ada yang meninggal, orang membicarakan kejelekannya, maka itu adalah kabar buruk, bahwa orang yang seperti itu adalah penduduk neraka. Penduduk neraka. Ini yang disebutkan. Poin kita adalah surga itu dimasuki karena sebab kita beramal dengan amalan penduduk surga, dan neraka itu dimasuki oleh orang-orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an di surah An-Nahl ayat 32, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Ini kata Allah, masuklah ke dalam surga dengan sebab amalan kalian. Jadi masuk surga dengan sebab amalan. Tidak bisa kita dapat surga dengan bersampai-sampai. Tidak bisa kita dapat surga dengan hanya berandai-andai. Kalau saya begini, hanya begitu. Tidak beramal. Ini sulit. Tentunya. Bahkan dikatakan mustahil. Mustahil karena Allah menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Mau masuk surga, maka tempuh sebab masuk surga. Karena Nabi juga telah menyebutkan sebab-sebab masuk surga. Banyak yang Nabi kita sebutkan. Ketika beliau ditanya dalam hadis Abu Hurairah tentang amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, beliau katakan, taqwallah. Kamu bertakwa kepada Allah. Ketika juga beliau ditanya tentang amalan yang banyak menyebabkan orang masuk dalam neraka, beliau juga pernah jawab, al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan. Berarti itu menunjukkan bahwa masuk neraka ada sebab, masuk surga ada sebab. Ada sebabnya. Ini dia yang dikatakan oleh Allah. Ini awal ini diadab. Ketika Allah telah menetapkan bahwa ini Adam akan punya keturunan, mereka adalah diciptakan untuk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian juga ada diciptakan dari keturunan Adam dan mereka, Allah katakan, saya ciptakan mereka untuk neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk neraka. Ketika mendengarkan itu, kata Nabi, faqala rajulun, kata Umar bin Khattab, faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fafima amal,
Untuk apa beramal seperti itu? Kan sudah tetapkan. Pasti saya jadi penduduk surga. Kan sudah ditentukan di adab. Kalau memang saya penduduk neraka, pasti saya masuk neraka. Kan sudah ditentukan di adab. Apa gunanya beramal? Faqala, maka Rasulullah berkata, innallaha idza khalaqal abda lil jannah ista'malahu bi amali ahli jannah. Masya Allah. Jawaban dari Nabi. Kata Nabi, Allah itu jika menciptakan seorang hamba sebagai penduduk surga, maka Allah akan mempergunakan hamba itu, memberikan taufik kepadanya untuk beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta yamuta, sampai dia meninggal. Jadi dia meninggal di atas beramal dengan amalan penduduk surga. Bahkan walaupun awalnya nanti ada hadis, walaupun awalnya dia penjahat, setelah itu Allah berikan taufik untuk dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia masuk surga. Hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli jannah, sampai dia meninggal di atas sebuah amalan, satu amalan, yang mana satu amalan ini termasuk amalan dari penduduk surga. Sudah dia masuk surga. Faidhiluhu bihil jannah, maka Allah memasukkan dia dengan sebab itu ke dalam surga. Kita kan mungkin pernah dengar ada seorang perempuan masuk surga karena kunci. Yeah. Ada juga perempuan masuk neraka karena kunci. Ada seorang laki-laki masuk neraka karena lalat. Ada juga laki-laki masuk neraka karena lalat. Jadi ada sebab. Ada sebab. Ketika kita melakukan amalan sebab yang mengantarkan ke surga, kita akan dapat surga. Kalau kita melakukan amalan yang akan menjadi sebab kita masuk neraka, na'udzubillah, kita juga akan masuk neraka. Jadi amalan. Makanya satu lagi kata Nabi, wa idza khalaqal abda linnar, apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang hamba, bahwa hamba itu akan menjadi penghuni neraka, ista'malahu bi amali ahli nar hatta yamut, maka Allah akan mempergunakannya dengan melakukan amalan penduduk neraka sampai dia meninggal. Meninggal di atas amalan penduduk neraka. Ini mengkhawatirkan. Iya. Maka hati-hati mengamalkan sesuatu. Jangan sampai kita meninggal di atas amalan itu. Kalau amalan dari amalan penduduk neraka. Hatta yamut, sampai dia meninggal ala amalin min amali ahli nar. Sampai dia meninggal di atas sebuah amalan dari amalan penduduk neraka. Fayudikhiluhun nar, maka Allah memasukkan ke dalam neraka karena amalannya. Jadi dari sini, dari jawaban Nabi ini kepada orang tadi, harus ternyata kita beramal. Karena juga kita tidak tahu takdirnya. Kenapa kita bisa pastikan, kalau saya pasti masuk surga? Siapa yang tahu? Kita tidak tahu takdir kita. Maka tugas kita adalah beramal saja. Ini kata Nabi. Ini rawahu Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik, wal Hakim, dan Al Hakim belum berkata di atas syarat Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sisi yang lain, dari Muslim ibn Yasar, dari Nu'aim ibn Rabi'ah, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini sangat jelas bahwa percaya takdir bukan berarti kita berhenti bekerja. Iya. Lihat itu burung, kan ada takdirnya. Tapi dia tidak tunggu makan di sarangnya. Dia keluar. Dia pergi cari makan. Di pagi hari perutnya kosong. Dia tidak tunggu penuh di tempat
sarangnya, tapi dia terbang keluar sehingga pulang di sore hari dalam keadaan perutnya, kantong makanannya sudah penuh. Tidak ada timpanannya, tapi karena dia melakukan sebab, maka dia tidak mati sebelum habis rezekinya. Ini menunjukkan bahwa harus kita tempuh yang namanya sebab. Iya, harus kita tempuh yang namanya sebab. Ini ia tidak menafikan, sekali lagi, ia tidak menyalahkan yang namanya takdir. Tidak menyalahkan yang namanya takdir. Demikian pula kata beliau di hadis berikutnya 42, wa qala Ishaq ibn Rahawai, haddatsana Baqiya ibn Walid, faqala akhbarani Zubaydi Muhammad ibn Walid an Rashid ibn Sa'ad ibn Abdurrahman ibn Abi Qatadah abihi an Hisham ibn Hakim ibn Hizam anna rajulan qala ya Rasulullah atubda'ul a'mal am qad qudiyal qada. Faqala inna Allah lamma akhraja dzurriyyata Adam min dhahri syadahum ala anfusihim thumma afadha bihim fi kaffaihi qala haula'i lil jannah wa haula'i lin nar fa ahlul jannah masiruna li amali ahlil jannah wa ahlin nar muyassaruna li amali ahlin nar. Masya. Berkata Ishaq bin Rahawai, telah bercerita kepada kami Baqiyah bin Walid, dan telah mengabarkan kepada kami Az-Zubaydi Muhammad bin Walid dari Rashid bin Sa'ad bin Abdurrahman ibn Abi Qatadah dari bapaknya. Itu ini dengan sanad hadisnya. Dari Hisham ibn Hakim ibn Hizam, dia berkata, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, apakah dimulai amalan atau telah ditetapkan takdir? Artinya enggak usah beramal. Ya, kata pendeknya, kita beramal atau enggak usah? Kan sudah ditentukan takdir. Maka kata Nabi, Allah tatkala mengeluarkan keturunan Adam dari punggungnya, maka Allah mempersaksikan mereka atas dirinya. Kemudian Allah menjalankan mereka di telapak tangannya dan berkata, mereka itu untuk surga dan mereka itu untuk neraka. Sudah tentukan. Ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Fa ahlul jannah muyassaruna li amali ahli jannah. Ini dia. Penduduk surga, ciri-cirinya, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk surga. Iya. Kalau kita melihat orang mudah sekali berbuat baik, maka itu adalah penduduk surga. Iya. Makanya kita lihat orang kalau bilang, kalau mau mengatakan berbuat baik, surga ki. Ada orang bilang begitu. Iya, karena memang kalau orang berbuat baik ya surga. Orang yang berbuat baik surga. Sebab masuk surga kita beramal. Kita berbuat baik. Karena penduduk surga, itu kata Nabi akan dimudahkan beramal dengan amalan penduduk surga. Wa ahlun nar, sementara penduduk neraka, muyassarun, akan dimudahkan untuk beramal amalan penduduk neraka. Na'udzubillah. Jadi kita harus melihat kita mudah kemana. Mudah beramal dengan amalan penduduk surga, atau mudah sekali untuk beramal dengan amalan penduduk neraka. Jadi kita harus perhatikan dalam perjalanan hidup kita sendiri, mana yang Allah mudahkan untuk kita. Iya. Ini sekali lagi menegaskan yang sebelumnya tadi. Bahwa surga adalah dimasuki dengan amalan. Dengan amalan yang pernah kita lakukan. Dengan amalan yang pernah kita lakukan.
Dan tidak boleh kita berdalil dengan takdir. Tidak boleh kita berdalil dengan takdir. Maka kalau memang ditakdirkan, saya pasti masuk surga. Tanpa kita beramal. Tidak boleh. Kata Nabi, beramal saja dulu. Kalau kamu ditakdirkan masuk surga, maka kamu akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk surga. Kalau kamu tidak dimudahkan, malah dimudahkan beramal dengan amalan penduduk neraka, maka kamu ditakdirkan untuk masuk dalam neraka. Jadi lakukan dulu. Ini dua hadis terkait dengan itu. Setelah itu, beliau akan menyebutkan hadis yang nomor 43. Ini terkait dengan ditulisnya rezeki, ajal, amalan kita di dalam kehidupan dunia ini. Hadisnya agak panjang. Kita akhirkan insya Allah bagus di pertemuan yang akan datang. Insya Allah Ta'ala. Supaya tidak terlalu mepet waktunya kita berhenti dari adzan isya. Karena kalau kita baca ini, maka mungkin adzan isya baru bisa selesai, kan lumayan panjang. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah, kalau ada pertanyaan silakan. Malam hari ini tidak ada Pak Haji Idrus. Alhamdulillah. Baik. Silakan Pak Haji Nasir. Waalaikumsalam. Saya biasa juga mendengar bahwa pada saat bayi itu mau dirumuskan, baru disampaikan takdirnya. Jadi sudah ditentukan takdir yang itu. Itulah sebabnya sebahagia ini ceritakan. Ada orang yang sudah cukup makanannya, makanya kalau dia dikasih sakit tidak bisa lagi makan karena cukup makanannya sesuai takdirnya. Jadi ini menurut cerita. Jadi misalnya tadi biasa makan coto, setelah itu tidak bisa makan coto. Oh semua, baik. Biar ikan bolu apa saja. Makanya maka dia akan lumpuh karena sudah cukup makan, sehingga barangkali takdirnya ini masih ada takdir yang pada saat dihembuskan seperti yang belum sampai. Jadi dia akan mengalami sakit. Tidak apalah sakitnya nanti. Setelah terpenuhi semua itu, maka baru sampai kepada ajalnya. Yang kedua, Ustaz, kita berbicara masalah neraka, surga. Nah, pada hari kiamat nanti, kan ada dua jalur, neraka dengan surga. Jadi setelah aman itu, semua penghuni neraka ke neraka, penghuni surga ke surga, tidak ada lagi. Apakah sampai di mana batasnya neraka? Karena kan sudah, kalau di surga orang sudah tidak ada yang jahat. Betul. Karena yang beralih ke neraka, kan dua jalur di Ustaz. Satu ke neraka, satu ke surga. Tentu ada masanya neraka itu. Ada masanya. Ada umurnya. Ya, ada punya berhenti itu. Karena sudah banyak semua orang di neraka, sudah ada lagi yang jahat. Untuk apa lagi neraka kalau tidak ada orang jahat? Untuk orang jahat di dunia. Iya, kan kekal nih Pak. Kekal. Iya. Betul. Beramal baik. Betul. Beramal jahat. Pertanyaannya Pak Haji.
Mau masuk neraka? Hmm. Gitu juga nih. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi untuk pertanyaan tadi itu sebenarnya akan datang di pekan depan. Hadis nomor 43 ini. Iya, jadi ada namanya Pak, namanya takdir umri. Takdir umur yang ditiupkan saat kita di dalam perut. Jadi nanti ada proses penciptaan manusia di perut. Dari mani, kemudian darah, kemudian daging. Ini 3 kali masing-masing 40 hari. Ketika sudah 3 kali 40 hari ketiga ini, maka datanglah malaikat yang meniupkan ruhnya. Menentukan ajalnya. Menentukan rezekinya. Seperti itu yang Pak Haji bilang tadi, betul itu. Itu kan model pencontohan. Iya, jadi sudah tentukan. Ini si fulan dari umur sekian sampai sekian dia akan segini rezekinya. Dia akan makan ini itu, semua ditentukan itu rinciannya. Dia akan makan ikan bolu, ikan kering, semua dirinci Pak Haji. Coto, palu basah, apa semua ada. Ditentukan. Setelah itu ditentukan juga umur sekian dia sudah tidak bisa makan yang demikian. Semua sudah ditetapkan. Itu bukan keinginannya, tapi sudah ditetapkan sebelum dia lahir. Betul itu. Itu praktek dari pada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengingkari itu. Karena memang itulah yang benar. Seperti itu. Makanya kalau ada orang meninggal, ya habis rezekinya. Kalau ada orang tidak bisa lagi makan ini itu, ya memang sudah habis jatahnya. Kalau dia makan, maka akan membahayakannya. Pokoknya dia akan dipaksa untuk tidak makan karena habis rezekinya. Habis rezekinya. Betul yang Pak Haji bilang. Ya, kemudian untuk pertanyaan Pak Haji tadi yang kedua, kan nanti di akhirat hanya ada 2. Penduduk surga sama penduduk neraka. Ya. Di surga tidak ada lagi kejahatan. Di neraka, iya, masalahnya Pak Haji, kenapa masih ada neraka? Nah, sudah tidak ada lagi orang jahat. Ya, sebenarnya jawabannya sederhana Pak Haji. Ini surga dan neraka disiapkan untuk orang yang hidup di dunia ini. Terus, penduduk neraka nanti itu, ketika dia sudah masuk neraka, semua penduduk neraka sudah semua masuk neraka, tidak ada lagi yang akan keluar ke surga. Dan penduduk surga sudah masuk semua ke surga sampai orang yang paling terakhir masuk. Karena ada orang Pak masuk surga itu 2. Ada masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, langsung masuk surga. Atau dihisab dulu tapi terus masuk surga tanpa neraka. Ada juga yang masuk dulu ke neraka untuk mensucikan dosanya. Setelah itu pada akhirnya akan masuk ke dalam surga. Tapi itu bagi yang melakukan dosa yang dibawa kehendak Allah. Dosa yang bukan kekafiran. Adapun dosanya kekafiran, kekal di neraka. Ketika penduduknya kekal di neraka, maka neraka juga tidak ada masanya. Neraka juga kekal, Pak. Untuk apa? Menyiksa. Disebutkan di Quran, Pak. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghair. Setiap kali hangus kulitnya, kami gantikan lagi kulitnya dengan kulit yang lain. Liyadukul azab, supaya dia merasakan lagi siksaan. Jadi diulangi. Makanya surga kekal, neraka juga kekal. Kenapa kekal neraka padahal tidak ada lagi penjahat? Untuk menyiksa penjahat yang jahat di dunia. Bukan penjahat di akhirat. Tidak ada lagi surga, tidak ada lagi di surga pencuri mangga. Karena di surga itu mau ke mangga langsung dekat. Kutubu hadaniyah, buah-buahannya itu dekat. Baru mau langsung dekat. Pak Haji kalau menjadi penduduk surga, mau ke istri tak datang. Tidak ada, baru ke berhayal. Langsung dekat. Mau makan apa? Dekat. Jadi kekal, Pak.
Tidak ada lagi penjahat. Tapi kenapa lagi ada neraka? Untuk menyiksa penduduk neraka yang kekal di neraka. Karena ada penduduk neraka Pak yang kekal di neraka. Tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Seperti itu Pak. Masih ada sesuatu? Nah sekarang posisi daripada doa dan silaturahim di mana itu? Karena kita juga menunda diri yang sudah disampaikan tadi dalam kursi. Betul Pak. Jadi ini kan Pak tentunya Masya Allah sudah baca bahwa doa itu bisa menolak takdir. Silaturahim bisa memperpanjang umur. Bisa. Apakah ini adalah merubah yang Allah tetapkan? Tidak. Bahkan itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Ini hambaku ini sekian umurnya. Tapi kalau dia berdoa akan bertambah sekian. Hambaku ini sekian umurnya. Tapi kalau dia menyambung silaturahim akan bertambah sekian. Jadi sudah ditulis juga itu. Jadi tidak bertentangan. Seperti itu Pak. Masih ada masalah tak? Baik, alhamdulillah. Pokoknya kalau masih ada kita tanya. Silakan Pak. Baik. Kalau itu dipetik dari hadis, ya, dan itu memang dipetik dari hadis, maksudnya agama Pak, bukan dunia. Karena agama itu tidak perlu diperdebatkan. Jadi agama itu boleh bertanya kalau kita belum jelas. Tapi kalau sudah jelas, tidak boleh kita berdebat. Tidak boleh kita berdebat, itu maksudnya. Walaupun kita benar, nggak usah debat karena agama itu adalah sudah jelas. Nah, jadi ini larangan untuk berdebat, memperdebatkan agama. Yang benarnya adalah kita bertanya kalau nggak jelas. Kalau nggak jelas ada masalah seperti tadi. Sahabat tadi, orang tadi tidak jelas tentang ayat itu. Maka dia bertanya kepada Umar. Umar bilang, Nabi bilang begini. Karena Nabi bilang, Syifa'ul ayy as-su'al. Bertanya itu obatnya bodoh. Jadi kalau kita tidak tahu, obatnya bertanya. Nah, kalau bertanya mau tahu, bukan karena mau berdebat, boleh. Tapi kalau sudah sampai yang benar, kemudian kita berdebat, nah itu Pak yang dilarang. Jadi walaupun menurutmu kamu benar, jangan debat. Seperti itu. Silakan. Masya Allah. Kucing 3 warna membawa rezeki. Masya Allah. Warna apa dia bilang Pak? Masya Allah. Baik. Berapa warna kucingmu Fajar? Banyak warnanya. 3 yang dimau. Iya. Kalau mau banyak rezekimu 3, tidak masalah. Jadi rezeki itu tidak ditentukan oleh kejadian di bumi. Rezeki itu tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Sebagaimana bahaya itu tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Karena orang kan kadang mau keluar ke pasar, injak kucing, bahaya. Keluar ke pasar, lihat ibu hamil, bagus ini, keluar. Indah. Kata Allah, fis sama'i rizqukum.
Rezeki kalian itu ditentukan di langit, bukan kucing. Ya. Kalau begitu bagus itu, kalau banyak warnanya. 3 saja banyak rezekinya. Begitu nanti kalau berdasarkan kucing. Ya, Nabi ditanya tentang kucing, Nabi cuma bilang, dia tidak najis. Tidak ada dibilang, jaga ke kucing, nanti banyak rezekimu. Tidak ada. Jadi kucing bukan menjadi, tidak ada sebab rezeki dari kucing. Seperti itu. Nih. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Adakah hadis atau ayat kita kan sesudah hidup ini kan kita akan meninggal, nanti kita akan kuburan. Maksud saya kuburan itu apakah kita masih bisa ketemu dengan seperti ini atau daerahnya juga lain atau bagaimana? Bertemu maksudnya sesama penghuni kubur. Sama penghuni kubur. Iya. Nah, kalau di dunia, penduduk dunia tidak. Tapi kita di alam barzakh akan bertemu dengan orang-orang baik, sesama penghuni kubur. Misalnya ini ada yang kalau misalnya kuburannya kita ini misalnya di negara Arab kan, berarti kita di negara Arab juga sama-sama negara Arab juga bagaimana? Iya, pokoknya Pak. Dan kita juga akan berjumpa dengan teman-teman kita juga. Karena Nabi katakan Pak, almarhum ma'aman ahab. Seorang bersama dia cintai. Kalau kita suka pada Nabi, kita akan bersama Nabi. Kalau kita cinta orang-orang baik, kita akan bersama orang baik. Kalau kita suka orang jahat, kita akan bersama orang jahat. Mengenai lagi. Yang kedua, siksa kubur. Berarti kalau siksa kubur, berarti kan nafsi-nafsi istilahnya. Betul. Berarti pergaulan itu apakah pada saat di kubur itu kita bisa misalnya kita berandai-andai. Belum ke sana, bagaimana? Jadi berarti pada siksa kubur, tapi masing-masing berbeda-beda itu. Betul. Jadi dalam penghuni kubur itu Pak, ada yang namanya orang yang mendapatkan siksa kubur. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Belum pernah lewat di 2 kuburan, belum bilang ini lagi disiksa. 2 ini lagi disiksa. Kata Nabi seperti itu. Dan di dalam hadis yang hadis Al-Bara' bin Azib, ketika belum menyampaikan hadis panjang itu, terkemulai dari meninggal sampai masuk ke kuburan, maka ada yang disiksa ketika tidak mampu menjawab. Jadi pertanyaan Pak Haji, berarti siksanya akan kan nafsi-nafsi masing-masing. Tapi dia siksaan itu Pak didengar oleh semua. Jadi dengar Pak. Yang tidak mendengar hanya kita saja, manusia yang hidup. Karena Nabi kalau seandainya manusia yang hidup dengar, dia akan jatuh pingsan. Didengar oleh hewan yang hidup di kuburan, maka tiba-tiba lari, tiba-tiba terbang. Didengar oleh penghuni kubur di alam barzakh. Karena Nabi bilang, didengar oleh segala sesuatu. Illa taqalan, kecuali 2 golongan, jin dan manusia. Kalau mereka dengar, ini hikmah Allah Pak. Kalau kita dengar bahaya. Kita tidak bisa tidur. Kita akan mati terus. Lagi jalan di kuburan, dengar teriakan, mati lagi. Pingsan. Seperti itu. Jadi didengar oleh orang. Didengar oleh hewan. Seperti itu. Baik. Sudah ada, kita cukupkan. Alhamdulillah, ternyata tetap ya. Tidak ada Pak Haji Idrus, Pak Haji Husni dan Haji Nasir, cukup juga. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.